Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Saya mengajak kita semua, mari membuka Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu maju berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, Betzur, Soko, Adulam, Gad, Mares, Ziv, Adoraim, Lakis, Azeka, Zora, Ayalon, dan Hebron yang terletak di Yehuda dan di Benyamin sebagai kota-kota berkubu. Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak, dan anggur. Perisai dan tombak pun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. Para imam dan orang Lewi di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. Sebab orang Lewi meninggalkan tanah pengembalaan dan milik mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem. Oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam Tuhan dan mengangkat bagi dirinya imam-imam untuk bukit-bukit pengorbanan, untuk jin-jin, dan untuk anak-anak lembu jantan yang dibuatnya. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Rehabeam mengambil Mahalat anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Eliab bin Isai menjadi istrinya, yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini, Yeus, Semaria, dan Zaham. Sudah Mahalat, ia mengambil Maakah, anak Absalom, menjadi istrinya, yang melahirkan baginya Abia, Atai, Ziza, dan Zelomit. Rehabeam mencinta Maakah, anak Absalom itu, lebih daripada semua istri dan gundiknya. Ia mengambil 18 istri dan 60 gundik, dan memperanakan 28 anak laki-laki dan 60 anak perempuan. Rehabeam mengangkat Abia, anak Maakah, sebagai pemuka, yakni sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya, karena ia bermaksud menjadikan dia raja. Oleh sebab itu, ia mengambil kebijaksanaan untuk menyebarkan semua anaknya yang lain ke seluruh daerah Yehuda dan Benyamin, ke segala kota kubu. Ia memberikan mereka makanan dengan limpahnya dan menyediakan bagi mereka banyak istri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Melalui perenungan hari ini dijelaskan di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 11 ayat yang pertama sampai 23 ini bahwa genderang perang sudah ditabung. Dengan emosi, Rehabeam bermaksud mengadakan pembalasan dan memerangi orang Israel Utara. Ia sudah mengumpulkan 180.000 prajurit terbaik dari kaum Yehuda dan Benyamin untuk melakukan penyerangan. Akan tetapi, rencana ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berfirman melalui Semaya sehingga perang saudara dapat dicegah. Sekalipun demikian, perseteruan terus terjadi. Bahkan Yerobeam, itu Israel Utara, benar-benar memutuskan hubungan dengan Rehabeam, kerajaan Israel Selatan atau Yehuda, termaksud dalam bidang keagamaan. Kemudian orang Lewi datang dari Israel menggabungkan diri dengan Rehabeam dan memperkokoh kerajaannya hanya selama 3 tahun. Yakni selama mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo, yaitu hanya selama 3 tahun. Hal ini tidak berlangsung lama. Selanjutnya dikisahkan bahwa Rehabeam mengawini banyak sekali perempuan. Namun yang paling dicintainya adalah Maakah, anak Absalom. Rehabeam bahkan mempersiapkan Abia, anak Maakah, untuk menjadi raja kelak menggantikan dia. Rehabeam tidak ingin kelihatan tidak adil bagi anak laki-laki yang lainnya. Rehabeam menyebar mereka ke seluruh wilayah kerajaannya supaya dapat menjadi pemimpin dan bersenang-senang dengan banyak istri. Semua yang dilakukan Rehabeam tersebut diputuskannya sendiri tanpa melibatkan pimpinan Tuhan sama sekali di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari teks ini, dari apa yang dilakukan oleh Rehabeam, jelas terlihat bahwa dia bukan figur seorang pemimpin yang baik dalam keluarga maupun sebagai pemimpin bangsa. Fokus dari kehidupan Rehabeam bukanlah Tuhan. Fokus hidup dari seorang Rehabeam adalah dirinya sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal. Rehabeam hanya menggunakan Tuhan untuk memuaskan kepentingan dan keinginannya. Itu jelas dijelaskan di dalam ayat yang ke-17 tadi, bahwa dia hanya memperkokoh kerajaannya hanya selama 3 tahun dengan mencari Tuhan. Setelah dia mendapatkannya, dia meninggalkan Tuhan. Dan dia mengambil semua keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ini yang tidak boleh kita contoh. Ini yang tidak boleh kita lakukan sebagai umat Tuhan, yaitu menggunakan Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan setelah kepentingan kita itu sudah dipenuhi, maka Tuhan kita tendang, Tuhan kita tidak hiraukan lagi, karena kita hanya menggunakan Tuhan sebagai kendaraan keinginan kita. Ini yang dilakukan oleh Rehabeam dan tidak boleh kita contoh dalam kehidupan bergereja dan berjemaat maupun untuk kehidupan rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang pemimpin yang baik sebenarnya dan seharusnya adalah terus-menerus berpaut kepada Tuhan dan tidak menjadikan Tuhan itu sebagai kendaraan untuk memuaskan keinginan pribadinya. Tidak menggunakan agama untuk memuaskan setiap niat hatinya yang jahat. Untuk apa? Memamerkan segala kekayaan dan kepentingan pribadinya sendiri. Ini tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan atau pemimpin-pemimpin rohani maupun pemimpin-pemimpin di luar rohani. Bahwa dengan berpaut pada Tuhan, pemimpin yang baik yang berpaut pada Tuhan, ia akan sanggup menunjukkan sikap dan teladan yang baik bagi keturunannya maupun orang-orang di sekelilingnya. Pemimpin yang baik akan menyusun strategi dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpusat dan menguntungkan diri sendiri dan keluarga sendiri, karena fokus dan pusatnya hanyalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar dari Rehabeam bahwa tidak menggunakan Tuhan sebagai kendaraan untuk memuaskan kepentingan dan keinginan kami. Apapun keberadaan kami hari ini, ajar kami untuk terus melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan dan dalam setiap hal-hal apapun yang akan kami lewati lalui. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah berdoa, dan tetap teruslah